Halo semuanya, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu tantangan yang jujur aja sering bikin pusing para peneliti dan mahasiswa di Indonesia. Gimana sih cara mengutip sumber dari bahasa asing yang benar dalam tulisan akademis kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih lagi semangat-semangatnya ngerjain skripsi atau jurnal, terus nemu satu kutipan yang, wah, pas banget? Masalahnya kutipannya dalam bahasa Inggris atau bahasa lain. Langsung deh kepikiran, duh gimana ya cara masukinnya ke tulisan saya biar bener dan nggak salah? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah kita semua. Jadi, intinya tuh begini, setiap kali Anda ketemu sumber asing, Anda sebenarnya lagi berdiri di sebuah persimpangan. Ada dua jalan utama yang bisa dipilih. Nah, pilihan pertama ini krusial banget, karena ini bakal nentuin cara Anda menyajikan kutipan itu ke pembaca. Nah ini dia dua pilihannya. Jalur pertama, Anda terjemahkan kutipannya. Tujuannya apa? Biar pembaca kita yang nggak ngerti bahasanya jadi gampang paham. Jalur kedua, Anda pertahankan teks aslinya. Ini biasanya buat ngejaga makna yang spesifik banget, apalagi kalau ada istilah-istilah teknis. Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, kita bahas jalur pertama dulu ya, menggunakan terjemahan. Ini adalah pilihan yang paling umum dan paling ramah pembaca. Kenapa? Karena tujuan utama kita nulis kan biar ide kita tersampaikan. Dengan menerjemahkan, kita menghilangkan penghalang bahasa buat pembaca. Aturannya simpel aja kok. Pertama, kutipannya Anda tulis pakai bahasa Indonesia hasil terjemahan Anda. Kedua, ini yang paling penting nih. Anda harus jujur bilang kalau itu terjemahan Anda sendiri. Caranya gampang, tinggal tambahkan frasa sakti terjemahan penulis. Oh ya, dan ingat ya di daftar pustaka, judul buku atau artikelnya harus tetap dalam bahasa asli. Jangan sekali-sekali menerjemahkan judul di daftar pustaka. Coba kita lihat contohnya di gaya IPA. Perhatiin deh, setelah informasi halaman, kita tinggal kasih koma, terus masukin terjemahan penulis, semuanya di dalam satu tanda kurung, simple, jelas, dan transparan. Nah, kalau gaya MLA ada beda dikit, tapi penting banget. Lihat kan, dia pakai titik koma untuk misahin nomor halaman dengan keterangan terjemahan penulis. Detail sekecil ini yang nunjukin kalau kita teliti sebagai penulis akademis. Beda lagi nih sama gaya Vancouver. Di sini, kutipannya ditandai dengan nomor superskrip yang nanti nyambung ke daftar pustaka. Sementara itu, keterangan halaman dan catatan terjemahan penulisnya ditaruh dalam kurung, biasanya setelah kutipan selesai. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua, mempertahankan teks asli. Kapan kita perlu melakukan ini? Biasanya sih ini penting banget di bidang studi linguistik, sastra, atau filsafat, di mana satu kata aja bisa punya nuansa makna yang dalam. Atau kalau ada istilah teknis yang emang nggak ada padanannya di bahasa Indonesia. Tujuannya satu, presisi. Gini nih cara mainnya. Anda tulis kutipannya persis sama kayak aslinya, nggak diubah sama sekali. Terus, biar pembaca kita tetap ngerti, Anda kasih terjemahan versi Anda di dalam kurung siku. Nah, ini ada tips pro. Kalau di sumber aslinya ada salah ketik atau salah tata bahasa, Anda bisa pakai tanda SIC buat ngasih tahu kalau kesalahan itu emang dari sananya, bukan dari Anda. Coba lihat contoh apa ini? Keren kan? Kutipan aslinya dalam bahasa Inggris tetap ada dan terjemahan bahasa Indonesianya langsung disisipkan di dalam kurung siku. Ini ibaratnya dapat dua-duanya. Keaslian teksnya terjaga, pembaca juga tetap paham. Gaya MLA juga pakai prinsip yang mirip. Anda sajikan teks aslinya, lalu bisa tambahkan terjemahan di dalam kurung siku tepat setelahnya. Atau bisa juga kasih keterangan My Translation di dalam sitasi dalam kurung seperti di contoh ini. Fleksibel. Dan ini contoh untuk gaya Vancouver. Sangat ringkas dan efisien. Kutipan aslinya ditulis, diikuti nomor referensi, lalu langsung disusul terjemahan dalam kurung siku. Jadi pembaca bisa langsung membandingkan teks asli dan terjemahannya. Nah, tadi kan kita sempat sebut-sebut SIC ya. Mari kita perjelas sedikit. Anggap aja ini alat untuk nunjukin kejujuran akademis. Saat Anda mengutip sumber yang ada salah ketiknya, dengan nambahin SIC setelah kesalahan itu, ada seolah-olah bilang ke pembaca, saya tahu loh tulisan ini agak aneh, tapi emang aslinya begitu, bukan saya yang salah ketik ya. Oke, kita udah bahas dua jalur dan contoh-contohnya. Biar nggak lupa, mari kita rangkum semuanya jadi satu daftar periksa yang praktis. Anggap aja ini 4 aturan emas yang berlaku untuk gaya sitasi apapun yang Anda pakai. Pertama, dan ini harus diingat, jangan pernah terjemahkan judul di daftar pustaka. Kedua,
Kalau Anda pakai buku yang sudah ada terjemahan resminya, ya kutip dari buku terjemahan itu. Sebutin juga nama penerjemahnya. Ketiga, selalu pikirkan pembaca. Untuk sebagian besar bidang ilmu, menerjemahkan itu pilihan terbaik. Dan terakhir, kalau Anda ragu sedikit pun, jangan nebak-nebak, langsung cek buku panduan resminya. Sekarang kita udah tahu gimana caranya. Tapi yang nggak kalah penting adalah ngerti kenapa kita harus ngelakuin ini semua. Ini bukan sekedar soal ikutin aturan biar lulus. Ada prinsip yang jauh lebih dalam di baliknya. Jadi, ini dia intinya. Semua aturan yang kelihatannya ribet tadi, dari terjemahan penulis sampai SIK, semuanya mengarah ke dua tujuan mulia, kejelasan dan transparansi. Pembaca Anda harus tahu dengan pasti dari mana sebuah informasi datang dan bagaimana Anda menyajikannya. Itulah jantungnya etika akademis. Oke, sebagai penutup, saya jadi penasaran nih. Selama perjalanan akademis Anda sejauh ini, aturan sitasi apa sih yang paling bikin Anda pusing tujuh keliling? Coba deh direnungkan. Dengan ngerti di mana letak susahnya, kita semua bisa jadi peneliti yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak.